Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kepada kami hati kudus Yesus, devosi kepada hati kudus Yesus, di mana kami diajak untuk menjadi serupa dengan hati Yesus yang Maha Cinta, Maha Kasih. Semoga kami berjuang terus dengan dibantu Roh Kudus menjadi seperti hati Yesus. Terpujilah nama-Mu dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, kita bersyukur bahwa Tuhan menyatakan devosi ini kepada Santa Maria Magdalena de Alacoque. Devosi kepada hati kudus Yesus. Devosi kepada belas kasihan Allah. Devosi kepada kepedulian Allah, kepada kasih Allah. Hati adalah simbol dari kebaikan hati manusia, simbol dari cinta kasih manusia, simbol dari inti hidup manusia. Dan ini merupakan suatu anugerah yang diberikan kepada Gereja Katolik bahwa manusia tidak cukup hanya menggunakan kemampuan daya-daya pikir belaka. Manusia tidak cukup hanya dengan kehendak belaka, tetapi disimbolkan menjadi suatu anugerah belas kasih, kemurahan hati Allah, kecintaan hati Allah kepada manusia. Dan ungkapan simbol ini menunjukkan kepada kita suatu nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Ketika kita mencintai seseorang, ungkapan kasih, maka orang selalu memberikan simbol kasih ya, kemana-mana, di mana-mana. Ya. Dan itulah menjadi sesuatu harapan, kerinduan dari kita manusia untuk bertumbuh, berkembang, masuk di dalam misteri kasih itu sendiri. Misteri pengorbanan, misteri pemberian diri, misteri kecintaan ya, Allah dan manusia. Tapi juga kecintaan manusia untuk menjadi seperti Allah. Jadi sekali lagi, ketika orang hanya menggunakan kepala dan menggunakan kehendak, maka sulit bagi orang tersebut untuk tumbuh dan berkembang, untuk mencintai dan mengasihi. Dan itulah perjuangan kita untuk tidak hanya menggunakan logika, rasio ya, yang seringkali tidak dapat kita damaikan. Ya. Ketika orang berpendapat mengungkapkan rasionalitasnya, ya, seolah-olah itu menjadi kebenaran satu-satunya. Padahal orang memakai hati yang lebih dalam daripada sekedar pikiran dan rasio. Jadi ketiga aspek ini harus merupakan suatu sinergi. Kemampuan daya pikir, mengerti, memahami, menangkap, harus dibarengi dengan kemampuan untuk berempati, ya, mengasihi, memahami, mencintai, mengampuni, menerima kenyataan yang seringkali konflik batin yang tak bisa diselesaikan dengan rasionalitas, tapi juga dengan kehendak. Jadi ketiga kemampuan manusia ini harus menjadi satu sehingga orang bersinergi, sehingga orang menjadi pribadi yang integral, yang satu. Itu pertama. Yang kedua, bahwa ada kehidupan yang tak dapat diselesaikan, ya, dicerna dengan kemampuan daya pikir kita, tetapi daya kemampuan untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita tahu bahwa Tuhan itu mengungkapkan cintanya yang besar, ya, mengungkapkan pemberian dirinya yang luar biasa kepada kita manusia, ya. Dan itu diungkapkan dalam suatu bentuk ungkapan yang merupakan hati Allah, ya. Artinya apa? Bahwa meskipun kita mencintai, maka kita diajak untuk menjadi serupa dengan cinta Allah. Jadi sekali lagi bukan hanya bahwa kita mencintai, ya, cinta kita kepada manusia itu cinta yang rapuh sekali. Cinta yang sangat dangkal. Ya. Orang mencintai mungkin dalam bahasa kita lebih kepada unsur seksual, kepada unsur eros, kepada unsur suka dan tidak suka, kepada unsur senang atau tidak senang, ya, kepada unsur
saya suka pada seseorang, saya tidak suka pada seseorang, saya memberikan diri kepada seseorang, itu semua baik dan indah. Tetapi harus diangkat kepada yang lebih tinggi, yaitu pada cinta Allah yang tidak memandang orang, yang tidak hanya memandang orang dari satu sisi, tetapi dari sisi kemurnian, ya, kesucian, ketulusan. Dan itulah maka kita berjuang terus-menerus untuk masuk di dalam relasi cinta, relasi ketulusan, ya, kemurnian, kesucian. Maka disebut puritas cordis, ya. Maka disebut sebagai kemurnian hati yang tidak hanya untuk cinta, bukan untuk diriku sendiri, bukan untuk egoismeku, tetapi untuk orang lain. Semoga para saudaraku terkasih, devosi hati kudus Yesus ini bukan sekedar devosi di mana kita tahu bahwa Yesus adalah berkorban dan kita mohon supaya hati kita juga seperti hati Yesus bagi kita. Itu benar dan seperti itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita semua. Tetapi juga hati kita harus menjadi seperti hati Yesus, di mana kita tidak melihat orang lain segala sesuatu dari sudut pandang keegoisan, kemauan kita, kesukaan kita, tetapi dari sudut pengorbanan. Dan itulah yang dilakukan Yesus. Cintanya berkorban sampai mati di kayu salib. Di saat yang tidak mudah, di saat yang bengis, tetapi dia tetap mencintai dan mengasihi. Semoga kita semua diingatkan kembali akan panggilan kita untuk selalu berkorban bagi orang lain. Seberat apapun, sesulit apapun. Karena bukti cinta yang besar hanyalah berkorban dan berkorban untuk orang lain, untuk siapapun. Meski nyawa sekalipun menjadi taruhannya. Tuhan memberkati Anda semua supaya kita berjuang dan bergulat untuk memberikan diri kita yang terbaik. Tuhan memberkati Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.